Kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya. Biarlah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat waktu yang ada, bahkan juga lewat suara-suara kita berikan kepada Tuhan. Haleluya. Terlalu besar kasih Tuhan untuk saudara dan saya. Dia rela mati, Dia rela menebus dosa saudara dan saya. Itulah kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Hidupku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat, amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kita mau katakan sekali lagi, telah kulihat, telah kulihat, bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Ini ku hidup. Amin. Terlalu besar kasih-Mu
buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat selawatan-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu. Bagi kami umat-umat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang beribadah pada pagi hari ini, kami siap memuji menyembah-Mu. Kami siap mengundang Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami siap melihat kuasa-Mu terjadi atas ibadah kami. Tuhan memberkati ibadah ini awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani, song leader, singer, pemain musik yang ada, bahkan juga kolektan aser yang ada, live yang ada. In name Jesus, diberkati dan diurapi Tuhan. Seluruh jemaat-Mu yang sudah datang dari jauh dari dekat, in name Jesus, diberkati 100 kali lipat. Kami siap berglori bagi-Mu Tuhan. Kami siap bersama-sama sehati sepakat memuji menyembah-Mu di tempat ini. Satu roh, satu tujuan, Yesus Kristus namanya, yang bukan dari Tuhan, penghulu di udara, orang-orang kuat yang daerah ini kami tolak hancurkan di dalam nama Yesus yang penuh kuasa. Kami tidak izinkan, kami hanya izinkan kuasa Roh Allah, kasih Bapa ada di tempat ini. Kami buka ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Katakan kiri kanannya, selamat hari Minggu saudaraku. Salam teknis itu enggak masalah, yang penting tetap hati kita fokus kepada Tuhan, saudaraku. Mungkin mic ini sudah rusak. Siapapun yang terbeban, silakan kita membeli mic ini. Tidak paksaan ya saudaraku, yang terbeban saja. Kalau engkau mengasihi Tuhan, pasti kau membeli mic yang baru, karena sudah rusak saudaraku. Kalau ini dibuka, ini sudah terbuka saudaraku. Ya kita siapa saja yang digerakkan Tuhan, silakan membeli, gitu ya. Oke saudaraku, shalom. Shalom. Apa kabar? Luar Biasa di dalam Tuhan saudaraku. Karena kita masih bisa bernapas itu semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat gagah kita saudaraku. Orang-orang bisa beli oksigen di rumah sakit yang begitu mahal, itu belum tentu mereka hidup. Tetapi kita hidup karena kasih karunia Tuhan saudaraku. Baiklah saudaraku, kembali kita ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapkan hatimu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Dia. Kita ini memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu gak salah-salah saudaraku. Karena Tuhan itu bukan orang sembarang, bukan asal-asalan. Karena Dia itu kudus dan berkuasa. Kalau engkau asal-asalan di dalam Tuhan, itu kita sendiri yang menerimanya saudaraku. Tapi berikanlah yang terbaik untuk Dia. Segala sesuatu yang terbaik, karena tubuh ini adalah milik Yesus. Jadi segala sesuatu yang terbaik. Kita berkumpul di tempat ini karena Tuhan Yesus. Baik, kalau kita angkat pujian, kami berkumpul memuji
walaupun lagunya lagu lama ya kan, karena sudah dibiasakan ya kan. Baiklah, saya ingin semua bangkit berdiri karena pujian ini bukan pujian baru ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Karena ini Tuhan kekuatan. Biarlah pujian ini mengatakan hanya Tuhan Yesus yang kita percaya, saudaraku. Ini pujian yang begitu indah karena Tuhan adalah kekuatan kita. Baiklah saudara, sebelum kita berikan persembahan yang kedua, saya bilang berpelan-pelan Tuhan. Baiklah, sebelum kita berikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur cita Tuhan, Kau kekuatan kami, Kaulah gunung batu kami, kota perlindungan kami. Kami selalu berlari kepada Engkau, kota perlindungan kami, yang tidak pernah terlambat untuk melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Besar sukacita di hati kami pada saat ini Tuhan.
Dan di tangan kami Tuhan, kami telah menyediakan korban syukur kami. Sebagai ungkapan rasa syukur kami ingin memberi kepada rumah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan mengasihi rumahnya. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan setiap kami, agar lebih banyak lagi yang akan kami bawa, kami beri kepada Engkau di tempat ini. Berkatilah kami yang memberi dengan tulus hati kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan sukacita kami memberi dalam nama Yesus yang memberikan nyawanya bahkan untuk kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya pujian betapa hatiku berterima kasih. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi jawaban di dalam setiap hidup kita. Amin. Kita mau katakan, oleh karena kemurahan Tuhanlah kita ada sampai hari ini.
Biar kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan, kita mau angkat wajah kita kepada Tuhan, kita melihat janji-janji Tuhan lagi lewat kebenaran firman-Nya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Terima kasih Bapa. Oh, karena kemurahan Tuhan ku harap sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku harap sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku.
pujian dan penyembahan kita. Kita semuanya dibebaskan dan dilepaskan. Tuhan tahu penderitaan kita, Tuhan tahu air mata kita. Kita sebentar diberkati firman Tuhan. Izinkan hati rohani kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kita menjadi gereja Tuhan yang kuat. Mari Kak Risna berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami selalu tahu bersyukur dan berterima kasih. Amin. Kami ada pun hari ini Tuhan. Amin. Semuanya berkat Tuhan. Kami sudah memuji, bahkan sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya. Biarlah sebagai pengaruhan kami kepada Engkau. Mungkin kami datang dengan air mata, kami akan menuai bawa berkas-berkasnya ya Tuhan. Amin. Amin. Inilah setiap kami Tuhan, biarlah kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami datang seperti hati seorang hamba. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang menjamah setiap hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Firman itu adalah Engkau sendiri yang berbicara ya Bapa. Biarlah kami semuanya bertobat, tidak mengulangi dosa itu lagi. Bertobat sungguh-sungguh, takut akan Tuhan. Saatnya Tuhan akan menuai setiap hasil-hasil yang Dia lakukan. Tuhan akan melihat setiap hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Dengan kerendahan hati mungkin sangat sakit Tuhan hati ini dibentuk. Karakter ini pun kedagingan ini dibentuk sangat sakit, menderita, bahkan air mata yang keluar. Tapi semua itu mendatangkan kedamaian, sukacita yang daripada Tuhan. Biarlah kami mempersiapkan hidup ini untuk Engkau. Kami di dunia ini hanya menumpang. Kami di dunia ini hanya sementara. Kami semuanya akan kembali kepada Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan biarlah kami duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kami mengikuti semua kehendak Tuhan, perintah-perintah Tuhan, menjaga hati kami, hidup kami, pola hidup kami berbuah menghasilkan nama Tuhan dipermuliakan, bukan nama Tuhan dipermalukan. Tetapi nama Tuhan yang kami sembah itu adalah membawa dampak yang begitu luar biasa. Diberkatilah setiap kami yang ada di tempat ini. Segala yang bukan berasal daripada Tuhan. Mungkin seminggu ini kami menyakiti hati Tuhan. Kau pergi ke tempat-tempat orang yang tidak Tuhan inginkan. Kau bertobat minta ampun di hadapan Tuhan. Kau minta ampun di hadapan Tuhan karena itu sangat menyakiti hatinya. Engkau pada Tuhan tapi engkau percaya kepada manusia. Itu sangat menyakiti hati Tuhan. Panggil Yesus tetap Yesus. Kalau engkau tidak panggil Yesus, jangan panggil Yesus. Karena hati Tuhan itu adalah hati yang cemburu. Dia adalah Allah yang layak disembah dan dimuliakan. Karena Dia adalah kudus, duduk di tahtanya yang kudus. Diberkatilah setiap hati kami. Segala tanah-tanah hati yang tidak baik, cabut, lepaskan. Cabut, lepaskan yang bukan berasal dari Tuhan. Karakter-karakter yang mengikat dari nenek moyang orang tua kami, lepaskan, cabut sampai ke akar-akarnya. Biarlah kami duduk mendengarkan firman-Mu. Kami duduk mendapati firman itu. Minta hikmat pewahyuan daripadamu untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Karena firman Tuhan itu mendidik, mengajar kami, menyatakan kesalahan kami Tuhan, memperbaiki segala kelakuan kami. Diberkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan Allah Roh Kudus berkata-kata. Nama Tuhan dipermuliakan. Hanya tentang Tuhan, tentang Yesus. Hanya Yesus yang layak kami sembah. Berbalik dari jalan yang jahat, bertobat sungguh-sungguh. Berkatilah hamba-Mu, cover dengan kuasa dari Yesus yang berkuasa dan menjubah ilahi daripada Engkau. Untuk juga tempat ini Tuhan, atmosfer di tempat ini. Kuasai atmosfer di tempat ini dengan darah Yesus yang berkuasa. Kami siap untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semua yang hadir adalah cinta akan firman, cinta melakukan firman, maka berkat-berkat Tuhan menjadi bahagian kita. Yang kami serahkan buat hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, salam bagi kita semuanya. Halo. Ya, happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita bersyukur kalau kita masih diizinkan lagi hidup sampai hari ini di awal bulan November tahun 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan seperti dua Kak Isna tadi ya, supaya kita semuanya bertobat.
tema khotbah ini nggak disukai banyak orang kalau disuruh bertobat. Ya, banyak orang nggak suka dengar khotbah ini, dan banyak juga orang nggak suka untuk mengkhotbahkan ini. Padahal ini adalah pintu untuk jalan kita go back to heaven. Ya, di Eden itu, di surga itu, di tahta Allah seperti apa sih suasananya? Seperti tadi itu worship. Ada miliaran, bahkan mungkin triliunan angel, holy angel, full of music, full of dance, Amen. full of angel, full of creature, all worship God. Semuanya worship God. Itulah ibadah di surga. Semuanya menyembah. Jadi arti ibadah itu, teman-teman, kita ini menyembah Tuhan. Kita melayani Tuhan. Kita harus tunduk taat kepada firman. Kita melayani Tuhan. Tuhan bosnya, kita hambanya. Doing the best thing for God. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mengusahakan, mengupayakan semua yang terbaik untuk Tuhan. Ini arti ibadah. Dan yang paling tinggi arti ibadah itu adalah setiap minggu kita ibadah, goalnya apa? Ini satu, supaya karakter kita, pikiran kita, hati, perasaan, perkataan, perbuatan, tingkah laku kita sama seperti yang punya surga, sama seperti anak Allah, sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Semua pikiran, perasaan, hati, perbuatan, tindakan, gaya hidup, hobi, semuanya sampai kedewasaan penuh, sampai sama seperti Tuhan Yesus. Itulah pengertian ibadah yang tertinggi. Ya, penting gak kita ibadah setiap minggu dengan firman? Penting. Goalnya untuk itu. Ya, karena kan kalau sama sama ini dengan yang punya surga, silakan masuk Pablo, Ricky. Kalau nggak sama, oh maaf ya, nggak boleh masuk. Nggak sama, Besti. Itu gunanya bersyukurlah kita kalau kita menggunakan waktu dan kesempatan untuk kita beribadah dan dengar firman. Siapkan tanah hati yang baik. Ya, basicnya adalah kita memang harus repent. Mari kita buka firman Tuhan, Kisah Rasul 2 ayat yang ke-40b. Kisah Rasul 2 ayat 40b. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk membaca firman Tuhan bersama-sama. Kita diberkati oleh Tuhan. Kisah Rasul 2 ditulis oleh Om Petrus. Siapa Om Petrus? Dia follower, believer, disciple. Kita juga harus seperti itu ya. Jadi follower, kemudian believer, kemudian jadi disciple, baru jadi pelayan, baru jadi hamba Tuhan yang melayani jemaat. 23 Kisah Rasul 2 ayat yang ke-40b dari firman Tuhan yang berkata, berilah 23. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ayat 28. Jawab Petrus 23. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amin. Silakan duduk. Masih banyak ya, masih banyak yang masih jauh dari Blessing Church. Tuhan akan panggil mereka. Tekunlah berdoa, tekunlah menjadi pelaku firman. Masih banyak ya. Semoga yang masih banyak itu termasuk suami, istri, saudara-saudara kandungmu. Jangan seperti Oom Kai itu di Lukas 16. Udah dia di sana, di LF 5 pun di sana. Jadi satu pun yang nggak ada OTW ke surga. Nggak ada, kasihan banget. Ya, jangan sampai itu terjadi kepada kita dan keluarga kita. Ya, karena Tuhan mau semuanya selamat. Ya, yang pertama, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahe ini. Kenapa saya katakan ini? Karena ini live, semuanya ada aturan. Kalau langgar langsung di stop. Gereja juga ada aturan, sekolah ada aturan, perusahaan ada aturan. Ya, yang sebelah nggak kayak gini, tapi kalau yang ini, yang aplikasinya menjelajah ke seluruh dunia, bahkan sampai ke pulau-pulau, sampai ke pelosok-pelosok,
sampai ke laut-laut, sampai yang anak-anak kecil semuanya sudah pegang bisa nonton. Ya, saya tadi udah 2 kali saya ulang lagi. Waktu saya syuting Om Siahan, ada gambar geleng nggak boleh, anak nggak boleh. Ulang lagi. Waktu Kak Mika tadi taruh tabung situ langsung kena, langsung kena. Di stopkan langsung. Nggak boleh. Dia nggak boleh under 18 age. Itu peraturannya. Dia langsung stop. Nggak boleh. Harus yang dewasa. Dia langsung stop. Di bumi aja seperti itu peraturannya. Apalagi surga yang Maha Kudus. Begitu ada yang tidak sesuai firman, langsung diblok, langsung di stop. Langsung di stop 2 kali. Jadi ini yang ketiga kali. Udah muka usianya jalan. Waktu worship sampai yang sekarang. Nanti dia close lagi, terus nanti orang nggak bisa nonton dong. Itu peraturannya. Berilah dirimu diselamatkan. Saya sangat senang ya, sebab bagi kamulah janji ini karunia. Blessing Church, gereja di mana? Blessing Church. Kenapa namanya Blessing Church? Ya, karena Tuhan memberkati setiap kita dengan berkat-berkat rohani. Di mana itu? Efesus 1 ayat 2 dan 3. Yang sampai nggak tahu apa itu GPPS, Gereja Pantekosta Pusat Surga. Organisasinya di Surabaya. Harus tahu. Kalau saudara keluarga Blessing Church. Kenapa pakai kata blessing? Ya, memang Tuhan memberkati setiap kita, jemaat gereja lokal dengan berkat-berkat rohani, every spiritual blessing in heavenly place. Sama dengan ini juga, kamu akan menerima berkat rohani. Ada di mana itu? Ada di Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke 38 sampai ayat yang ke 40. Bapak baca aja. Beli Alkitab atau buka di Google. Kenapa kata blessing? Ya, Tuhan memberkati. Ya. Apa visi misi? Harus tahu teman-teman. Visi misi apa? Semua firman Tuhan preaching semuanya tujuannya untuk menjadikan kita jemaat yang cemerlang, holy without blame, kudus dan tidak bercela. Tubuh jiwa roh semuanya itu tujuan ilahi dari Tuhan untuk Blessing Church. Efesus 5 ayat 27. Apa visi misi gereja? Tuhan mau membangun kita menjadi satu kekuatan rohani. Efesus 6. Kalau ditanya saudara bisa jawab, dan pastikan saudara udah baca firman itu dan sudah tunduk taat kepada firman itu dan sudah jadi pelaku firman. Diberkatilah saudara, berarti OTW ke surga. Efesus 5 ayat 27. Ini dibilangnya di Bengkong ya. Kalau Tuhan kasih dari zaman dulu, belasan tahun yang lalu Tuhan sudah bilang, Tuhan mau nyamuk kami ini jadi gereja model apa? Tuh ya, Efesus 5 ayat 27. Apa sih isinya? Aku buka. Efesus 5 menjadi gereja yang cemerlang, kudus dan tidak bercela. Untuk itu ya harus terus dimandikan, dibersihkan. Kalau nggak mau ya sudah, berarti nggak mau bersih. Kalau nggak bersih kan, saudara mau ke pesta kan saudara mandi dulu kan. Nanti kan ke pesta itu kan lama. Ke surga itu kan selama-lamanya. Saudara pasti akan mandi dulu, bersih-bersih. Saudara akan pakai baju yang terbaik. Saudara prepare benar-benar tuh bersih tuh karena mau pergi ke pesta. Ya kan? Sama. Bersih-bersih itu namanya repent. Di Alkitab repent. Berubah pikiran kita. Berilah diriku sendiri. Ini sendiri-sendiri ya. Biarpun kita sama-sama gereja, sama-sama nanti di kelompok, pembapak, pemibu, pemuda, remaja. Iya kalau ikut, kalau enggak, I don't know. Tetap kita sendiri-sendiri. Berilah dirimu sendiri. Petrus sendiri dia memberikan dirinya untuk diselamatkan oleh Tuhan. Dia jadi follower. Memang dia pernah menyangkal, tapi dia repent gak? Dia memang pernah menyangkal karena dia mau di B dengan senjata tajam yang awal katanya P. Takut mounting dia, makanya dia pura-pura gak kenal. Ini gak diapa-apain, udah menyangkal GPPS Blessing, Om Siahan, preaching, teaching, jemaat, ibadah, padahal gak diapa-apain. Tapi dia repent gak? Repent. Jawab Petrus kepada mereka,
Apa yang Petrus beritakan? Mari kita baca dulu ya. Ayatnya yang ke 30. Pasal 2 ayat 22, mari kita baca bersama-sama 2-3. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dari yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ini intinya. Sebelum repent, dengar dulu berita Injil ini. Yesuslah yang sudah ditentukan Allah untuk monding di kayu salib. Dengan kasih-Nya Dia sudah bayar dosamu. Udah terima Yesus belum? Udah benar percaya belum? Udah benar-benar menerima Dia? Kalau udah menerima Dia, naikkan lagi levelmu untuk mengalami Dia. Naikkan level, upgrade. Ada level 1, ada level sampai 28, ada level 30. Ya, Yesus. Semua kita yang harus kita bicarakan Yesus, jangan yang lain. Dirimu sendiri nanti gak selamat. Kita bilang aja Yesus. Saya tiap hari baca firman. Ya. Sebelum saya sampaikan kepada anak-anak saya sudah terima Yesus dulu. Saya mengalami Tuhan dulu. Jadi yang saya injili anak-anak. Yang kita injili Yerusalem kita dulu. Jangan baru WL yang mau diajarin Bapak Pendeta Gembala. Suami kagak diajar, anak kagak diajar, diri sendiri kagak diajar. Kalau Petrus ini dia belajar. Dia ikut Yesus. Ikutin Alkitab. Selamat. Bible. Nanti kalau ditanya apa itu Bible? Bible, basic instruction before leaving earth. Dasar petunjuk sebelum meninggalkan bumi. Baca. Kalau udah baca, saya tahu ini. Oh, ada di sini. Oh, kalau dari Amang Pendeta ini dijabarkan. Kalau dari Roh Kudus lebih lagi ini. Gitu. Tergantung jam terbang. Jam terbang Anda, hubungan Anda pribadi dengan Tuhan. Waktu umur 18 tahun, aku baca kesaksian SN. Kalau Alkitab sudah dibaca dari SMP. Sudah dibaca. Karena di karantina gak boleh kemana-mana. Bosan. Nonton TV pun gak boleh. Aku tinggal di rumah orang Chinese, gak boleh kemana-mana. Ke tetangga pun gak boleh. Waduh. Pulang sekolah, semua buku ku baca. Oh gak mau ku baca Alkitab. Begitulah cara Tuhan untuk menangkap saya. Karena saya bilang, aku gak boleh jadi pendeta, gembala kayak mama bapakku itu. Ya, banyak kali mulut cumanin, mulut jabir-jabir. Tukang ngata-ngatain aku dari kecil, tukang ngata-ngatain mami papiku. Padahal gak ada dia kasih apa-apa. Diberkati lari kabur, tukang ngata-ngatain. Sakit kupingku dari kecil. Gak mau aku kayak mereka dua. Ampun deh. Ya. Jadi perbuatan jemaat itu bisa menyiksa anak-anak kecil, menyiksa anak-anak pendeta, anak-anak gembala. Sehingga anak-anak gembala pendeta itu membenci untuk menjadi hamba Tuhan. Padahal kalau nggak jadi hamba Tuhan, nanti siapa yang mau bawa ke surga? Karena nggak jaga mulut. Yang ngomong-ngomongin siapa? Itulah yang pelayan mimbar. Mana ada yang jemaat biasa. Makanya katakan repent. Tadi Karisma berdoa tuh, Tuhan biar orang mirip, itu benar itu. Nanti hilang surgamu. Bertobatlah. Yesus dari Nazaret, inilah yang kuberitakan.
Oke, kita udah percaya Yesus. Tingkatkan levelmu untuk bertemu Tuhan Yesus secara pribadi. Om Sian udah, saya sudah. Enak kok, di zaman Tuhan itu bukan menakutkan, enak. Hanya buka hati, terima Yesus, dijamah Roh Kudus, mengalami kasih Bapa melting. Nggak ada lagi, semua hilang. Semua hilang. Ada rasa damai yang asli, kasih Bapa yang asli. Sekalipun saya punya Papa yang sangat sayang dengan saya, dia nggak bisa masuk ke hati saya, dia nggak bisa buat saya nangis. Tapi Tuhan itu yang menciptakan kita, dia bisa masuk ke hati kita, dia jamah kita dengan kasih-Nya. Yesus dari Nazaret, basicnya ceritakan dulu tentang Yesus. Jangan kau ceritakan puji Tuhan dulu saya miskin, marsikor, melarat. Sekarang puji Tuhan, kami keluarga kami diberkati, dulu kami dihina-hina. Lalu sekarang diberkati, untuk apa itu kau bilang? Toh juga hartamu gak kau kasih sama Tuhan. Untuk apa itu kau bilang? Puji Tuhan, saya semakin mengenal Tuhan. Yesus sangat baik kepada saya. Dia berikan saya kesempatan hidup, nafas. Saya sudah percaya Yesus, saya sudah terima Yesus, saya sudah mengalami Tuhan, saya sudah dijamah Roh Kudus. Saya diselamatkan. Itu kau ceritakan. Inang udah terima Yesus secara pribadi belum? Udah mengalami Tuhan belum? Nah, gantian kalian ceritakan. Jangan yang lain-lain. Itu tidak menyelamatkan. Nanti kau ceritakan punya ini punya itu, tolonglah dulu. Nggak kau kasih, habislah kau dibully. Yesus dari Nazaret. Banyak kali kita suka dengar cerita preaching di YouTube yang memfitnah-fitnah, cerita tentang pelakor, disepot lagi, dipuji lagi. Nggak ada yang bilang bertobat. Kalau ini bertobat, kalau aku bilang bertobat. Anda bertobat yaitu suami orang. Kalau kau suruh orang bertobat, berarti kau punya roh Allah, punya roh kebenaran. Karena Petrus ini suruh orang bertobat. Kalau dia nggak bertobat, dia akan ke LA. Zaman sekarang, dosa-dosa gitu banyak sekali. Didukung oleh orang tua, keluarga besar untuk BCD. Didukung lagi sama netizen. Waktu kami di Pasulapa, 99% menyalahkan pendeta gereja. Nggak ada yang suruh si pelakor ini bertobat. Hanya 1%. Hanya 1 itu berarti orang yang ada roh kebenaran, roh Allah. Kau suruh dia bertobat. Suruh ke gerejanya daftar nikah. Jangan nipu pendeta, jangan nipu gereja. Bawa laki-laki single. Belajar dulu di sana. Bertobat dulu dia. Itu kalau orang ngomong kayak gitu di online, dia ada roh kebenaran. Tapi kalau 1999 mensupport menjudge gereja, berarti roh apa yang ada di dalam? Ke gereja setiap minggu, nggak pernah bertobatnya. Kalau ada blessing chat kayak gitu. Jadi ngapain kita ibadah di sini nggak kalian desakan pertobatan? Nggak kasihan sama jiwanya. Saya di sini, boru face to face. Kau bertobat ya, langsung kami berdoa. Kami ngomong face to face. Iya aman. Kau lepaskan itu. Benar ya, nggak kau ganggu. Iya aman, iya di sini, di gereja ini gereja basic. Ngomong di depan Tuhan, di depan hamba Tuhan, di depan hadirat Tuhan. Biarpun dia bukan jemaat sini, itu tugas kita. Apalagi kalau jemaat sini, 1 jiwa aja kalau tersesat, yang di Pasulapa hamba Tuhan. 1 jiwa yang sudah berpesan nggak kau tegur, kau yang di Pasulapa Tuhan. Petrus, dia udah mengalami Tuhan, dia bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Dia basicnya Yesus.
Dan dia tetap setia sayang. Katakan tetap setia. Tetap setia. Kalau nggak tetap setia kita nggak jadi sayang, nggak bisa jadi murid. Kalau peserta kebaktian namanya tidak terdaftar di buku kehidupan LF 100%. Makanya Tuhan bilang injili Petrus, injili Blessing Church, injili, suruh mereka bertobat. Bertobatlah, kan? Sebelum kita bertobat dibaptis, kita tahu dulu Yesus siapa ini. Udah kita baca tadi, Yesus dari Nazaret. Dialah yang sudah ditentukan Allah. Yesus, engkaulah dari Nazaret. Engkaulah yang sudah ditentukan Allah untuk mati di kayu salib menanggung dosaku. Ngomong sama Yesus, ngomong sendiri, baik melalui ngobrol ataupun doa atau nyanyian. Yesus, kau dari Nazaret. Ngomong biar Yesus kenal kau. Karena aku ngomong sendiri, aku dijamah Roh Kudus. Karena yang aku ngomongkan adalah firman traktat penginjilan yang aku baca berulang-ulang. Karena kan aku tukang menghafal pelajaran tuh dari SMP. Dan Roh Kudus jamah. Karena kita omongkan firman. Firman itu ada di hati, firman ada di mulut. Hanya ngomong. Jadi untuk selamat keluar dari lautan itu hanya melalui Injil. Sangat simpel, sangat mudah. Tuhan menyelamatkan kita. Yesus dari Nazaret, dialah yang telah ditentukan Allah. Dia telah mati dan bangkit. Percaya nggak? Yakin nggak? Kalau yakin, akui dengan mulut, percaya di hati. Kenapa harus di hati? Karena manusia lain di mulut, lain di hati. Kalau Tuhan dia tahu mulutnya sama hatinya sama nggak? Kalau sama, baru dijamah Roh Kudus. Kalau ikut-ikutan nggak asli, saya harus benar-benar Tuhan saya percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya adalah orang yang berdosa. Saya butuh Engkau Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Saya buka hati, masuklah ke dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat. Ampunilah segala, itu namanya kata-kata bertobat. Ampunilah Tuhan Yesus segala dosa dan kesalahan yang saya sudah perbuat. Itulah artinya repent. Matius 3 sebelum dibaptis bertobat dulu. Kalau udah dibaptis bertobat jadi murid sama guru, bukan jadi pelayan mimbar. Jatuh nanti. Bagaimana nanti kalau aku sudah jadi pelayan mimbar? Bagus. Kalau nggak ada pelayan mimbar kan nggak enak ibadah. Tapi tetapnya bertobat. Harus kerjakan itu pertobatan. Kenapa? Pertobatan itulah pintu untuk kita masuk surga. Saya melalui Yesus kita insaf akan dosa kita. Bertobat itu insaf. Nanti Roh Kudus yang ajar. Ayo kan di sini kaum muda, dia baca firman, dia pujian penyembahan sendiri, nggak ada kami suruh. Dia sendiri nggak enak hatinya. Nah itu kalau ada Roh Kudus. Kalau aku kerja pagi siang malam, aku nggak ibadah, nanti gimana hubunganku dengan Tuhan? Akhirnya dia quiet. Dia cari pekerjaan yang gajinya tidak terlalu tinggi, tapi dia bisa ibadah, bisa aktif melayani. Nah, itu kan harus dari Roh Kudus. Kalian harus seperti itu. Harus dari Roh Kudus sendiri. Itu baru asli. Karena keselamatan itu pasti. Enggak mudah-mudahan. Harus dari Roh Kudus ya. Punya hubungan pribadi. Nanti kalau kami suruh pun, kalau nggak dari Roh Kudus nggak bisa. Nanti karena aduh nggak enak nanti Om Sian begini begitu. Om Sian tante nggak bisa menyelamatkan. Roh Kudus yang menyamar. Ya, jangan sampai Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Ayat yang ke-32 kita baca. 23. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kalian harus jadi saksinya Tuhan Yesus. Bukan saksi Blessing Church. Saksinya Tuhan Yesus. Kalau nggak bisa dari kata-kata, dari perbuatan. Dari perbuatan, karakter, tingkah laku. Kalau Tuhan nilainya semuanya, pikiran, hati, suara hati, perasaan, rencana, perkataan, tindakan, perbuatan sehari-hari. Itu Tuhan nilai. Dicatat, direkam, difoto. Jangan khawatir.
Semua jejak digital, manual, alam roh, alam psik terekam, direkam, dicatat. Nanti waktu kita lihat sebesar langit wono. Dari kita lahir sayang, udah terekam. Banyak orang waktu mau monding ketakutan dia. Karena waktu mau monding dibuka semua, dibuka simbolis, dibuka semuanya, dia lihat, aduh ketakutan dia. Makanya benarlah firman Tuhan ini, kita repentnya dari sekarang. Akui semua. Sebelum dibaptis saja harus repent. Ya, kenapa kita harus repent? Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Dia mati karena dosa kita. Dia mati karena dia mengasihi kita. Maksudnya gini, aku sudah mati untuk kau namboru, amang guru, inang tulang. Itu bertobatlah kau, ikuti aku. Itu maksudnya bahasa sehari-hari. Bertobat, jangan buat dosa lagi. Udah aku bayar dosamu. Lemah aku Tuhan, jatuh terus aku dalam dosa. Makanya kau bertobat. Baca itu firman. Kejar ibadah. Kalau kau kejar ibadah, kau kejar aku. Si Petrus kejar ibadah, nggak kejar sayang. Dia kejar Yesus, dia follow Jesus. Petrus, dia orang pilihan. Kalau hari ini kalian dengar, berarti kalian orang pilihan. Dia sudah dinonton bilang, benar nggak lo blessing church? Dia nonton. Anda khotbah setiap hari, khotbah. Biarpun nggak ada yang nonton, itu malaikat 2/3 malaikat nonton. Malaikat itu hanya tertarik dengan orang-orang yang dia bilang firman, yang dia bilang Yesus. Tapi kalau menggosip, sudah pasukan itu yang nonton. Yesus, Petrus siapa yang dia bilang? Yesus dari Nazaret. Yesus, dalam nama Yesus dari Nazaret, aku tidak punya harta. Bangkitlah orang lumpuh itu, sembuh. Nah, laki-laki ini semua jadi Petrus ini. Dan cuma dengar aja, awas jadi Petrus. Ya, yang asli mau dengar preaching teaching yang asli, pendeta yang asli, hamba Tuhan yang asli, yang dia preachingkan Yesus, yang dia preachingkan bertobat. Kalau soal berkat, kau kerja aja pasti kau diberkati. Tidak ada jemaat preaching yang dari miskin terus nggak ada. Semuanya yang miskin itu diberkati. Cuma nggak tahu kemana lah berkat itu, sama orangnya. Saya ingat dulu yang baru menikah, untuk nasi bungkus pun nggak ada kami berikan nasi bungkus untuk audiens yang lihat jadi diteguhkan di sini. Kurang nasinya om tante, beli dulu nasi bungkus. Bayangkan om Sian itu nggak ada modal untuk dinikahkan. Modal cinta. Sekali mau kasih makan anak-anak remaja, kurang nasinya, beli dulu nasi bungkus, kami keluarkan duit. Diberkati, nggak lama punya perusahaan air, punya perusahaan mobil. Baca. Baru setahun lebih anaknya masih sekecil ini. Sini kalian dua, aku bilang gitu. Sini kalian dua, datang. Maksudnya kalau suka marbada kan berarti ada roh muruk di hatinya, itulah dia harus berdamai. Jadi kalau dia datang jumpa kami, kenapa begini tante, kurang ini kurang ini, sudah ayo berdamai minta ampun. Itu kan dalam hadirat Tuhan. Nanti kita suruhlah dia datang sama Yesus, ayo repent ya, nggak boleh ya saling mengasihi berdamai. Nggak mau datang, ya nggak lama sudah bacere. Jadi berkat itu sebentar aja dia nikmati. Gak bisa teman-teman. Kalau nggak ikut standar firman, kalau nggak kita follow Jesus benar-benar, believe Jesus benar-benar, and jadi disciple Jesus benar-benar, pasti kita akan mudah jatuh di dalam DOS. Apa itu? Yang sakit hati lah, marah lah, kecewa. Sayang kan? Udah mangoli nggak ada modal. Sayang, udah punya anak. Jadi kalau sudah ke Blessing Church, jadilah anak-anak yang diberkati Tuhan dan jadi berkat.
rancangan Tuhan itu bukan rancangan yang tidak baik. Semua rancangan Tuhan, Yeremia 29, rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan, keberhasilan dan kesuksesan. Itu rencana Tuhan. Itu pasti terjadi kalau follow the word of God. Jadi anak Bapa dulu. Oh Yesus, ini yang kau kerjakan di dunia ini. Ini yang kau kerjakan dalam hidupku. Aku mau Tuhan memberikan hidupku kepada Engkau, gitu. Berilah dirimu. Oke Tuhan, aku memberikan. Kalau kita nggak menyerah total, berikan hidup kita, cita-cita kita, masa depan kita, rencana kita, pendidikan kita, pekerjaan kita, apapun kita serahkan sama Tuhan Yesus, maka Dia yang akan bertindak. Maka rencananya akan jadi. Tapi kalau enggak, ya nggak jadi. Kalau Petrus kan dia benar-benar ya. Oke. Kenapa kita disuruh repent? Karena itu jalannya. Ayat 38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Kenapa kita disuruh repent? Untuk Tuhan mengampuni dosa. Mau nggak diampuni dosanya? Orang yang berbahagia itu adalah orang yang diampuni dosanya, bukan orang yang banyak duit. Kenapa kita disuruh repent? Untuk pengampunan dosa. Apa tadi hotline-nya? Bertobat, nak. Apa maksudnya? Kita disuruh bertobat supaya apa, nak? Supaya kita diampuni sama Tuhan. Terus kalau diampuni, berbahagialah kita. Karena hanya orang yang diampuni dosanya yang bisa bahagia. Hanya orang yang diampuni dosanya yang bisa masuk surga. Terus nanti kalau jatuh lagi, bertobat lagi. Terus kalau terus-terusan, jubur tinggal diketok kepalanya. Itu berarti sengaja. Kenapa disuruh repent? Untuk pengampunan. Ngerti ya? Oh, paham aku Tuhan. Kenapa Engkau suruh aku bertobat? Untuk pengampunan dosaku ya. Siapa yang bisa mengampuni dosa kita? Tuhan Yesus. Jangan kau ngaku dosamu ditikut sama Eji. Ngakunya sama Tuhan Yesus. Kalau sudah akui, jangan buat lagi. Kau akan buat lagi dosa itu kalau kau gak dekat dengan Tuhan. Ini sebelum dibaptis ya sayang. Banyak orang sudah dibaptis pun dia gak repent dan gak pernah repent abu-abu. Sedangkan ini saya belum dibaptis. Ini Kisah Rasul 2, Matius 3, ini khotbahnya Om Petrus kan sayang. Matius 3, Om Yohanes Pembaptis khotbah, sebelum dibaptis ngaku dosa dulu, bertobat. Terus kalau sudah dibaptis tante,